Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Back with me again, Tia ya. Jangan lupa, nama saya adalah Tia. Oke guys, gue mau kemana hari ini? Kok dandan cantik banget dan medok banget dan lengkap banget. Ini gue mau ke kondangan. Kondangan siapa? Sebenarnya kondangannya nggak jauh sih, deket tetangga gue, cuman 3 rumah dari rumah gue, tinggal ngesot dari rumah. Jadi gini, yang nikah itu adalah anak ART gue. Kenapa sih mau kondangan ke tempat ART atau pembantu aja kok lo cantik? Ya iyalah, image man, image. Orang kan, orang dekat rumah gue terbiasa dengan muka gue yang polos, alis gue yang botak, ya kan, nggak pernah dandan kecuali kalau memang gue lagi pergi. Tapi lagi pergi pun juga mereka nggak terlalu, ya mereka enggak sih sama dandanan gue, tapi nggak terlalu notice banget karena gue cuman lewat doang kan depan mereka gitu, karena kan gue bisa kemana-mana naik gojek. Jadi gue baru keluar rumah tuh kalau abang gojeknya udah datang. Tapi kalau misalnya abang gojek belum datang, biasanya gue nunggu di dalam rumah. Jadi gue jarang nunggu di depan rumah tuh, jarang. Jadi nggak banyak orang yang notice dengan dandanan gue yang kayak gini gitu loh. Kecuali kalau teman-teman kantor atau memang teman gaul gue, iya mereka nggak dengan dandanan gue kayak gini. Cuman kalau orang-orang rumah, apalagi keluarga pembantu gue tuh nggak pernah ngeliat gue, sangat jarang ngeliat gue dandan cantik kayak gini. Sebenarnya gue tipikal orang yang anti datang ke pernikahan, karena basically gue gak terlalu suka datang ke pernikahan ya. Karena satu, gue paling males ditanyain kapan nih nyusul. Nah itu paling males, itu pertanyaan yang sangat gue hindari banget saat datang ke pernikahan. Saat datang ke pernikahan. Yang kedua, karena gue itu dibilang jomblo, ya nggak jomblo sih, tapi sekarang kan pacar gue TNI, which is kan TNI nggak bisa diharapkan untuk nemenin kondangan anytime yang gue mau kan, karena ya dia juga ada dinas tugas luar kota atau gimana lah gitu kan. Jadi basically gue memang gak bisa ditemenin sama pacar gue yang TNI. Sebelumnya juga gue kan juga punya pacar, juga gak pernah lama kan, which is cuman ya gak nyampe setahun, gak nyampe hitungan tahun. Gue cuma pacaran tuh 7 bulan, 4 bulan. Basically sih bukan gue yang mutusin ya, tapi mereka yang mutusin, karena mungkin terpincut perempuan lain. Walaupun akhirnya mereka menyesal, tapi tetap aja intinya mereka mutusin duluan. So ya sudah gitu kan. Nah jadi karena gue punya pacarannya emang gak pernah lama, jadinya gue tuh gak pernah datang ke kondangan gitu ya. Sangat jarang banget gue datang ke kondangan, kecuali kalau memang saudara deket banget, sepupu deket banget, atau temen yang deket banget. Kalau nggak deket banget, gue biasanya skip gitu, nggak pernah datang. Kenapa? Ya itu, karena gue malas ditanya kapan nih nyusulnya, karena kan usia gue udah 39. Ya sekarang gini, logikanya bukan mau gue kan jomblo gitu kan, gue juga maunya punya hubungan long last gitu kan. Tapi iya balik lagi, mungkin gue belum ketemu cowok yang bener. Jadi ya dapatnya yang cowok yang salah mulu. Jadi ya gitu, ujungnya putus. Walaupun mereka menyesali mutusin gue, karena mereka tahu kualitas gue sebagai perempuan itu seperti apa gitu kan. Cuma tetap ya namanya ya balik lagi, belum jodoh, nggak bisa dipaksain kan. Dan gue tipikal orang yang paling anti balikan sama mantan, paling anti banget. Jadi karena gue juga pacarannya sebentar periodenya, jangka waktunya, jadi gue nggak pernah datang ke kondangan gitu kan. Karena kan tiap bulan nggak mungkin ada kondangan juga sih, ya ada sih tapi nggak semuanya gue datengin gitu loh. Jadi jadi saat gue jomblo terus ada undangan gitu, gue lihat dulu nih siapa yang undang. Kalau memang satu dia bukan teman dekat banget, atau dia bukan sepupu gue deket banget. Mungkin sepupu dekat tuh either itu anaknya kakaknya nyokap, atau adiknya nyokap, atau kakaknya papa atau adiknya papa, oke, gue masih datang. Kalau kakak atau adiknya nyokap atau papa, atau keluarga nyokap ya, kalau keluarga papa sih gue emang kurang deket.
Cuman kalau misalnya sepupu yang punya keluarga tapi keluarga jauh gitu, itu gue nggak pernah datang biasanya sih. Kalaupun datang biasanya itu nyokap gue, waktu nyokap gue pun masih hidup, tapi sekarang kan nyokap gue udah meninggal. Jadi ya sudah, dari keluarga gue tuh nggak ada yang datang gitu loh. Nah, teman dekat pun juga gitu. Kalau nggak deket banget gue nggak datang, kecuali kalau memang sahabat banget, iya gue datang. Dan gue juga lihat tempatnya di mana. Kalau tempatnya jauh nih, misalnya di rumah gitu, daerahnya Bekasi atau mana, waduh itu enggak, gue skip gitu loh, gue nggak pernah datang. Kecuali kalau memang misalnya di gedung dan atau di hotel, dan hotel itu memang posisinya di tengah kota, kayak misalnya di Sudirman atau Kebayoran Baru atau di Senayan, oke lah gue datang, masih nggak terlalu jauh kan. Tapi kalau yang udah di Bekasi, Ciledug, waduh nggak deh, apalagi kalau memang di intinya di rumah ya, apa sih namanya, di adanya di rumah, gue agak males gitu kalau ke rumah gitu, karena bukan apa-apa, panas cuy. Kalau di gedung kan dingin, kalau di rumah panas, which is I punya makeup luntur gitu loh. Dan balik lagi, tergantung juga siapa yang nikah. Kalau yang nikah let's say di gedung, tapi kalau bukan teman deket banget atau saudara deket banget, gue gak dateng gitu loh. Apalagi kalau pas gue lagi jomblo, malas banget gue datang sendirian, gak ada gandengan, ya kan. Terus kalaupun misalnya saudara jauh, Pak, kalau memang adik gue mau datang, gue beda datang sama adik gue. Biasanya begitu, karena adik gue kan nyetir mobil. Gue juga malas datang sendirian, kalaupun saudara gitu loh. Sudah dekat banget tuh gue malas datang sendirian, kecuali kalau sama si adik, iya kali gue datang biasanya gitu. Nah, kenapa ini gue datang? Padahal dekat rumah, terus juga which is gue juga gak pernah datang ya ke kondangan orang-orang deket sini gitu kan. Bukannya kenapa daerah gue ini kan masih daerah kampung, masih Ciganjur gitu kan, which is masih banyak pribuminya. Ya memang sih, jujur aja gue paling males datang ke kondangan pribumi dalam tanda kutip pribumi. Sorry ya, gue nggak bisa bilang kampung atau apa ya, tapi pribumi gitu kan. Kenapa? Basically rame pasti, berisik, ada dangdutan, sementara gue nggak suka dangdut. Yang kedua itu, yang ketiga, misalnya diundang 100 orang, berarti kan kalau undangan tuh 100 kan kali 2 ya, makanannya 200 orang. Tapi yang datang tuh kampung, karena orang Betawi kan biasanya begitu kan, ngundang keluarga, itu keluarganya aja udah keluarga besar gitu, jumlah orangnya banyak, ditambah lagi yang datang tuh sekampung gitu, karena mereka pasti bawa saudara, bawa teman, bawa apa, bahkan banyak orang-orang yang nggak dikenal ikutan datang hanya untuk apa, numpang makan. Itu dia, makanya gue paling males datang ke kondangan orang pribumi, karena ya itu, satu rame banget, dua berisik banget mau musik dangdut, tiga makanannya suka kehabisan. Ya gimana nggak habis, mereka cuman ngundang misalnya 100 orang, mereka sedia makanan paling buat 200 sampai maksimal 300 orang lah ya. Tapi kadang-kadang yang datang tuh sampai 500, bahkan lebih dari 500, which is makanannya habis dong gitu kan. Dan terkadang mereka juga datang, mohon maaf ya, bukan gue menghina suku ya, tapi mohon maaf nih, orang yang model kayak begitu banyak kan tuh datang cuma numpang makan, nggak ngasih amplop gitu loh. Kalaupun ngasih amplopnya kosong, ataupun kalau ngasih amplop cuma ngasih bangsa 2.000, 5.000 gitu loh, which is kasihan juga sih mempelai pengantinnya kan, mereka udah modal banyak tapi dapat kembaliannya ya cuma segitu gitu kan, satu orang 2.000, sementara yang datang banyak banget, sementara makanannya habis gitu kan. Jadi jujur gue memang males datang ke kondangan-kondangan pribumi ya. Tapi berhubung ini yang nikah adalah anaknya ART gue kan sama gue kan, ya gimana sih, ART gue kan memang kerja di rumah gue, dan gue juga deket sama ART gue. Kalau gue sih tipikalnya, kalau temenan sih gue nggak pernah ngelihat lu miskin atau lo kaya, enggak, gue nggak pernah ngelihat status sosial. Gue tipikal orang yang bergaul dengan siapa aja. Temen gue ada yang CEO, ada yang selebriti, ada yang sosialita Jakarta, ada yang AGJ anak gaul Jakarta, ada yang tukang parkir, bahkan security, pembantu, anak jalanan. Gue nongkrong tuh bisa di mall kayak di GI gitu, di Indonesia tuh Pacific Place atau Senayan City.
bisa juga nongkrong kayak di kalau dugem ya gue bisa di Bas Tapas daerah-daerah Mega Kuningan, atau bahkan gue bisa nongkrong di pinggir jalan ya. Memang ada satu temen gue, dia jualan di pinggir jalan di dekat shelter busway tempat gue turun busway. Kan gue kemana-mana naik busway biasanya, terutama kalau lagi kerja ya gue pasti naik busway gitu kan. Gue anak busway banget, anak Transjakarta banget. Dan temen gue itu jualan di dekat shelter di mana gue turun, dan gue biasanya sebelum balik ke rumah gue biasanya makan di deket situ, karena di daerah situ di deket shelter tempat gue turun tuh banyak tukang makanan basically. Jadi gue makan malam dulu baru gue pulang. Nah, gue suka nongkrong di situ karena mungkin habis makan kan nggak langsung pulang ya, kan kenyang jadi istilah kayak orang bego lah ya, turunin makanan dulu lah sambil ngobrol-ngobrol sama temen gue yang jualan gitu kan, ngopi-ngopi di pinggir jalan atau minum apalah nutrisari pinggir jalan. Gue sih nggak tipikal orang yang gengsian ya, nongkrong pinggir jalan nggak masalah, walaupun bukan kelas sosial gue, tapi gue nggak masalah kalau untuk temen. Kalau untuk calon suami ya gue emang agak picky, agak milih gitu ya. Nah, berhubung ini yang punya hajatan adalah pembantu gue, dan dia kan juga dekat sama gue di rumah tuh, suka curhat sama gue, ngobrol sama gue gitu. Maka bahkan pembantu gue lebih dekat sama gue daripada sama adik gue, karena adik gue galak, pembantu gue agak-agak canggung ngomong sama adik gue. Sementara kan gue orangnya nyablak dan apa adanya, jadi pembantu gue tuh lebih senang ngobrol sama gue. Nah, karena ini yang punya hajatan adalah pembantu gue dan keluarganya, gue juga kebetulan dekat sama keluarga pembantu gue, karena gue sering main ke rumah mereka tuh, sering main gitu. Gue sering main ke rumah ibunya pembantu gue, sering main ke rumah kakaknya pembantu gue. Kebetulan pembantu gue sama kakaknya tuh rumahnya sebelah-sebelahan, tetanggaan banget. Nah, si anak ini yang menikah, si anak pembantu gue yang menikah ini adalah pernikahan ini mempelai perempuan dan pria itu adalah hasil perjodohan gue ngejodohin dia. Ini si mempelai perempuan dan mempelai pria ini gue yang jodohin. Jadi mempelai prianya itu adalah OB di kantor lama gue yang kemarin, yang 2019 di perusahaan Australia itu. Gue gak usah sebut nama. Nah, sementara ya yang cewek adalah anak pembantu gue gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya perjodohan ini sih iseng aja, based on keisengan gue aja. Karena waktu itu pembantu kan pernah curhat, dia bilang dia pengen anaknya cepat menikah, karena dia pengen ya karena faktor finansial kali ya, karena waktu itu anaknya belum dapat kerja, pembantu gue doang yang kerja, sementara suami pembantu gue nggak kerja, males gitu kan. Nah, pembantu gue sering curhat, iya nih gue pusing nih, gue pengen anak gue cepat nikah biar ya paling nggak beban gue berkurang satu, dia bilang begitu kan. Kalau udah nikah kan yang nafkain anak gue kan suaminya dia gitu kan. Akhirnya udah gue coba cariin, waktu itu gue jodohin dia sama staffnya, sama pegawai temen gue yang jualan di pinggir jalan itu. Nah, jadi pegawainya temen gue itu, jadi temen gue tuh pagi sampai sore dia kerja kantoran, malamnya dia jualan di pinggir jalan, jualan kopi gitu, minuman gitu deh, minuman kayak nutrisari gitu rokok, sorry. Nah, dia punya staff, ada cowok namanya Doni. Si Doni itu kalau siang, pagi dan sampai sore itu dia kerja di OB di salah satu kampus di daerah SMK 57 dekat Ragunan gitu. Di situ dekat Ragunan, perbatasan Ragunan sebelum pasar Minggu. Nah, Doni itu kalau pagi sampai sore dia sebagai OB, malam dia ngedorong gerobak ya teman gue itu gitu kan. Nah, Doni itu tadi gue jodohin sama anaknya pembantu gue, si Vita, tapi entah kenapa putus hubungannya. Kayaknya memang ada masalah sih waktu itu, gue lupa masalahnya apa, terlalu banyak masalah. Drama banget soalnya bocah ini gitu kan. Bukan Doni yang drama, Vitanya yang drama. Akhirnya gue bilang sama Vita, oke, gue jodohin lagi lo sekali lagi ya, tapi kali ini jangan bikin masalah, gue bilang gitu. Kalau sampai lo putus lagi kayak lo putus sama Doni, gue gak akan jodohin lo lagi, gue bilang gitu. Kapok gue bilang gitu. Ya deh mbak, aku gak cari masalah. Jadi kayaknya waktu itu Doni dan Vita tuh putus gara-gara Vita tuh selingkuh. Bukan selingkuh sih, maksudnya dia dekat sama cowok lain juga gitu loh. Dan Doni tuh tahu, marah lah, cemburu lah. Wah, ya wajar sih cemburu. Ya maksud gue ya, lu udah jadian sama Doni secara resmi, kenapa lu malah sama cowok lain gitu kan.
Emang sih anak pembantu gue agak-agak player sih, agak-agak player ya. Emang cantik gitu, yang cantik banget sih enggak, tapi ya lumayan lah gitu loh. Terus akhirnya udah, em, akhirnya kan gue jodohin lagi sama si OB gue ini, karena kebetulan OB gue ini emang jauh lebih tua daripada Doni. Doni itu sama Vita cuma 11 tahun, waktu itu Vita masih 20, Doni 21. OB gue ini itu udah 28, which is 7 tahun lebih tua dari Vita. Maksud gue, mungkin kalau sama OB gue, Vita tuh lebih bisa masuk gitu, karena OB gue kan jauh lebih tua, jadi lebih bisa membimbing si Vita. Jadi istilahnya kalau nggak udah kalau jarak umurnya agak jauh kan udah nggak bicara ego lagi gitu loh. Kecuali kalau jarak umurnya deket ya, kalau kayak Doni sama Vita kan cuma beda 1 tahun. Nah, kalau beda 1 tahun atau jarak umurnya dekat, itu biasanya masih ngomong pakai ego gitu, apa apa semua pakai ego gitu loh. Nah, akhirnya gue coblangin lah ini orang berdua nih, si Vita sama OB gue namanya Haris. Akhirnya jadi pacar. Itu dengan segala dramanya, itu mereka berdua pacaran, sering berantem, ya standar lah berantem, ada aja masalahnya gitu. Dan selalu gue mencoba menengahi. Kenapa? Karena keluarganya Vita itu menunjuk gue istilah gini, lo kan yang ngejodohin Vita nih sama OB lo nih, masih Haris nih. Nah, kalau sampai si Vita kenapa lu ya yang kita salahin gitu. Nah, gue sebagai orang yang nyomblangin, gue tuh tipikal orang yang bukan tipikal orang yang habis nyomblangin terus gue lepas tangan, enggak, gue nggak kayak gitu. Gue nyomblangin, gue bertanggung jawab sampai ini orang ini beneran bisa nikah. Kalaupun ternyata nggak cocok dan harus putus sebelum nikah gitu, ya putusnya gue harus baik-baik. Gue nggak mau sampai ada masalah. Gue juga udah ngomong sama Haris, udah ngomong juga sama Vita. Gue udah warning itu dua bocah. Gue bilang sama Haris, lo jangan macam-macam sama Vita ya, karena kenapa? Gue nanti yang disalahin kalau sampai Vita kenapa-kenapa. Dan kebetulan Haris itu karena memang dia OB gue dan dia memang bawahan gue banget. Dia tuh nurut apa kata gue, iya mbak gitu. Nah, si Vita juga gue ngomongin kan, kalau sampai lo sama si Haris ini bermasalah lagi kayak lo sama Doni, awas ya, gue bilang gitu. Gue nggak mau jodohin lo lagi ya, lo cari jodoh sendiri, gue bilang gitu kan. Ya deh mbak, aku nggak macam-macam lagi, kata Vita. Oke, gue pegang omongan mereka berdua nih kan. Akhirnya ya itu, setiap kali mereka berantem pasti gue nengahin. Apalagi kan keluarganya emang udah nandain gue kan, istilah kasar keluarga itu nandain gue sebagai orang yang memang harus bertanggung jawab kalau memang ada apa-apa nih sama si Vita gini, karena pasti gue duluan yang dicari gitu, yang diminta pertanggungjawaban, bukan si Haris tapi justru gue. Jadi istilahnya gue pasang badan buat si Haris di depan keluarganya Vita ya, karena gue orangnya memang tipikal orang yang tanggung jawab. Gue bertanggung jawab atas setiap aksi gue, atas setiap tindakan dan perbuatan gue. Sudah gue bilang pas keluarganya Vita, keluarga besar Vita langsung nandain gue kayak begitu, oke, gue bilang oke, fine, kalau memang ada apa-apa nanti gue yang tanggung jawab, tapi gue yakin kok Haris nggak mungkin ngapa-ngapain Vita, gue bilang gitu. Gue bisa jamin Haris tuh nggak akan ngapa-ngapain Vita. Kenapa? Gue tahu Haris, gue bilang gitu. Gue pernah kerja satu kantor sama dia 9 jam, karena gue pernah kerja lebih dari 9 jam loh di perusahaan Australia itu. Gue kadang kerja bisa sampai 10 sampai 12 jam di perusahaan Australia itu. Begitu juga dengan Haris. Jadi kalau gue belum pulang, Haris belum pulang gitu loh. Nah, gue bilang nggak mungkin Haris macam-macam. Karena kenapa? Gue ketemu dia tuh Monday to Friday, Senin sampai Jumat. Dan ketemunya itu dalam satu hari itu bisa 9 jam sampai 12 jam gue ketemu dia. Jadi gue tahu sedikit banyaknya kelakuan Haris tuh kayak gimana. Gue bilang gitu, gue bisa jamin ini anak bukan tipikal yang macam-macam, makanya bukan tipikal bajingan, bukan tipikal orang yang make anak orang segitu ditinggal kabur, enggak gitu. Gue bilang gitu, apalagi sampai hamilin anak orang tuh enggak. Gue bisa jamin Haris nggak kayak gitu, karena dia juga bukan orang Jakarta, dia orang desa, orang daerah. Biasanya orang daerah itu cara berpikirnya sih masih belum neko-neko ya, nggak kayak anak-anak Jakarta. Gue bilang gitu kan. Ada oke, udah. Jadi keluarga besar Vita, keluarga besar ART gue udah nandain gue nih kalau ada sesuatu hal yang terjadi sama Vita, gue duluan yang akan dicari, gue duluan yang akan diminta pertanggungjawaban, gue duluan yang akan disalahin sebelum mereka mencari Haris gitu kan, mencari OB gue si Haris itu. Nah, oke, gue deal, oke, fine, gue tanggung jawab nih, gue jamin ini anak nggak bakal ngapa-ngapain sama si Vita gitu. Terus akhirnya ya itu, pas kemarin juga pas H- berapa gitu sebelum mereka menikah,
sempet berantem juga, dan si Vita tuh sempet bilang, Mbak gue gak jadi nikah. Gue bilang, jangan gitu Fit, gue bilang gitu, lo udah didaftarin di KUA, jangan bikin malu keluarga besar lo, undangan udah disebar, gue bilang gitu. Akhirnya pokoknya dia gue coba untuk menenangkan dua bocah ini deh. Harisnya juga waktu itu juga lagi sengklek, Vitanya juga lagi gesrek gitu kan ya, Mbak lo masih pada bocah kan. Akhirnya gue coba bilangin tuh mereka satu-satu, Riz, lu jangan gitu sama Vita. Vita itu kan jauh lebih muda dari lu kan 7 tahun lebih tua dari dia. Lu lah harusnya ngalah sebagai yang tuaan. Namanya juga yang lo nikahin ini, yang bakal jadi bini lo ini bocah, gue bilang gitu. Saya Haris dengerin lah kata gue, iya mbak, oke fine. Clear sama Haris ya. Vitanya juga gue bilangin, lo jangan gitu. Sabar-sabarin, lo kan perempuan itu kodratnya memang harus sabar. Harus sabar, banyak ngalah. Lu baru mau nikah aja, baru berantem begini aja, udah udah mau batalin nikah. Gimana nanti masuk setelah nikah, masuk ke pernikahan 5 tahun pertama itu cobaannya kencang banget loh Fit. Jangan sampai lo nikah cuman sebulan atau hitungan berapa bulan terus lo cerai. Gue bilang jangan begitu, sabar-sabarin, gue bilang gitu. Akhirnya setelah gue kasih tahu, akhirnya Vita nurut, ya oke deh mbak gitu. Akhirnya sekarang mereka nikah. Dan tadi barusan si Haris tuh video call gue. Gue bilang, tak dulu men, gue lagi dandan gitu loh ya. Walaupun gue ke rumah lo dan rumah lo dekat, tapi tetap gue harus dandan, Bo. Karena gue harus tampil cantik. Kenapa? Ada satu sepupunya Vita, dia atlet lari nasional. Lebih muda sih dari gue, seumuran adik gue, nggak beda jauh umurnya sama adik gue, cuma beda setahun sama adik gue. Namanya Sam, panggilnya Encam. Tuh lucu. Bocah sih berondong tapi lucu gitu loh. Gue sih deket sama si Encam, pokoknya sering ngobrol gitu. Ya gue pengen ketemu Encam aja sih, karena kan dia jarang dirumahkan. Dia rumahnya deket sini, di daerah dekat rumah gue juga, cuman beda berapa rumah dari gue gitu. Cuman karena Encam itu pelari nasional kan, jadi dia lebih tinggal di mes gitu, di mes untuk atlet, khusus untuk atlet gitu loh, khusus untuk atlet lari. Karena tiap hari ya Encam ya memang latihan lari terus kan, karena untuk pertandingan either dalam negeri ataupun dia juga dikirim ke luar negeri gitu. Terakhir dia dikirim ke mana ya, Thailand apa, serius dia dikirim ke Thailand, ke Malaysia sama ke Singapura untuk lomba lari gitu. Gua nggak tahu lari maraton atau lari apa, tapi dia adalah atlet lari terkenal gitu loh, atlet lari nasional lebih tepatnya. Gue nggak tahu persis nama panjangnya siapa, tapi gue manggil dia Sam, panggilan dia Encam atau Sam gitu. Jadi karena gue mau ketemu Sam, si Sam itu kan maksudnya Sam tuh selain atlet lari dia juga ganteng, Bo, ganteng, tinggi gitu kan, kurus sih, terus ya bocah sih gitu kan, tapi ya atlet lari gitu kan. Ya masa iya gue nggak dandan sih mau ketemu atlet lari nasional. Ya menurut gue ya kapan lagi kan. Gue Encam nggak pernah ngeliat gue dandan kayak begitu, nggak pernah. Dia selalu ngeliat gue tuh dengan muka polos gue gitu kan, kali aja namanya juga usaha flirting sama bocah. Oke guys, nanti gue akan nge-vlog lagi pas udah sampai venue-nya ya, venue nikahnya ya. Bentar lagi gue mau jalan. Oke, dadah guys. Hai guys, saya sudah di venue nikahan nih ya. Bentar ya, gue kasih lihat pengantennya ya. Nih pengantennya. Hai Vita, kok kamu cantik? Haris ganteng. Nah tuh emaknya tuh, nih emaknya nih. Emak mempelai nih, emak mempelai. Kok cakep lu tiap hari begini. Jadi ntar Maru makin cinta. Proyeknya dia ini. Iya. Ya ini itu siapa ya, Vita sih, tante ya? Tante. Pupu. Tante aja tante. Pupu tante sih. Pupu. Iya dah. Pupu. Nah ini tantenya nih. Ini neneknya. Ini omnya pengantin cewek. Ini bocah-bocah ini. Hai. Masuk YouTube nggak boleh galak. Ciluk, Mbak. Ini namanya siapa sih? Raska ya. Hai ganteng, Ciluk, Mbak. Asik. Saatnya kita makan. Ini ada apa tuh? Ada ayam semur, balado kentang. Widih, jengkol. Ini ikan, ini sayur toge. Ini apa sih? Keredok. Ini nggak tahu nih apaan nih. Ini kayak sop deh.
Oke, mantap. Ini ada aqua, kerupuk, and pisang. Nah, ini ada bocah, Raska sama Afi. Say halo, say halo. Halo gitu tante-tante. Om-om. Gimana Dedek? Dedek gaya lu, Dek. Makannya buset ya gue. Lengkap. Ada sang adik. Sang adik baru kelar mamam. Hai adik. dia ansos, anti sosial. Mesti mau pergi. Kayak gini bajunya. Ganti lagi. Oh, alah. Baiklah. Oke guys, saya sekarang sudah balik lagi ke rumah. Tadi sudah datang ke pernikahannya. Gue cuma sebentar di sana. Cuman ngobrol-ngobrol bentar, makan. Udah kita langsung balik. Karena social distancing, karena makin banyak kan tamunya, kan makin sore tamunya makin banyak kan, jadi ya sudahlah, daripada gua di sana gak ada social distancing. Karena masalah lagi zaman covid kan, ngeri juga gitu kalau misalnya rame-rame gitu kan, ngumpul-ngumpul gitu lagi zaman covid. Udah mendingan habis saya makan ngobrol-ngobrol bentar udah kita pulang gitu guys. Okay guys, thank you for watching my video. That's it for now. See you in my next video. Saya habis ini mau mandi, ganti baju, mandi dan mau tidur karena masih sore. Dah.